pagi pemirsa, kawan-kawanku, kembali lagi di YouTube channel aku, Tia Boruna Baban. Nah, kali ini kita sekalian masak ya guys. Jadi sekalian juga mau tanya-tanya. Di sini ada bintang tamu. Mau menunjukkan hasil masakan aku. Ada arsik guys. Ini makanan khas orang Batak. Nah, tadi aku nggak sempat mau kasih lihat ke kalian bahan-bahannya itu apa, tapi nanti aku taruh di description. Nah, terus ini kamu mau masak apa? Ini mau ditumis. Iya, Bagus banget ya guys hasilnya. Ini ada wortel, terus kentang, sama tomat. Tomatnya yang hijau. Oh no. Ya udah, aku mau bantu dia dulu ya. Sekalian kita tunggu ini mendidih, aku mau tanya-tanya nih sama orang yang sudah pengalaman, yang udah pengalaman di bidang percintaan. Oke? Stay tune. Sekarang kita mau beralih ke sesi pertanyaan. Teng neng neng, ini bintang tamu aku guys. Ini dia, muncul kamu muncul. Nah. Guys, namaku Rancelia, aduh mukaku. Dia belum mandi ya guys. Pucet. Oke, perkenalan diri dulu. Tadi nama aku Rancelia. Nah, si Ranca ini dia salah satu yang tinggal di kosan sini juga ya. Dia kebetulan orang Batak juga. Baru apa? Baru Semanjunta. Nah, ini adalah salah satu orang yang udah pengalaman di bidang percintaan guys. Jadi untuk kalian yang memang udah sementara pacaran atau yang udah sempat pacaran tapi sekarang masih jomblo kayak aku, jadi kita bisa belajar dari kisahnya ya. Oke, nah di sini aku mau tanya, pasti udah pacaran kan? Udah. Nah, terus itu mulai pacarannya di tahun berapa? Mulai pacaran yang sekarang? Iya, yang sekarang aja. Masih baru sih tahun 2019. 2009. Itu di bulan berapa? Bulan 5. Udah hampir setahun ya. Hampir setahun. Berarti nanti di bulan Mei baru 1 tahun gitu ya. Terus kalian awalnya ketemu di mana gitu? Kami awalnya ketemu, sebenarnya sih dia abang senior aku waktu kuliah, jadi tapi kami dekatnya itu waktu dia pergi ke kampung aku, di situ kami dekatnya gitu. Kalau misalnya pacar kamu itu beda berapa tahun? Kami beda 4 tahun. Wow, beda 4 tahun guys. Ya, soalnya guys, pacaran yang lebih tua itu lebih dewasa. Lebih dewasa, iya sih memang. Lebih dimanja gitu loh. Lebih itu ya, kayak lebih apa namanya, kayak mengayomi banget kita kan gitu. Jadi kalau misalnya kita pacaran sama orang yang di atasnya kita lebih tua, itu kayak lebih mengerti kita banget gitu. Nah, terus lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan keberapa? Ketiga ya. Ini guys, keringatan banget ya guys. Ya soalnya panas banget. Iya, panas banget, Kita guys. juga sekalian masak-masak ya di Iya. sini. Jadi nggak ada kipas angin dan nggak ada AC. Jadi berkeringat banget. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut kamu nih, tujuan pacaran yang sebenarnya itu apa sih? Gitu. Kenapa memilih pacaran di sekarang, di umur kamu yang sekarang gitu? Gitu ya. Menurut aku sih pacaran itu tujuannya itu biar saling-saling sama-sama bertumbuh gitu. Tujuan akhirnya juga ya pengen nikah, pengen punya anak, tapi tujuan sebenarnya itu ya saling bertumbuh gitu di dalam Tuhan. Nah, contohnya Gitu. nih, kalau misalnya saling bertumbuh, contoh yang simpelnya aja, selama kalian pacaran hampir 1 tahun ini, hal apa yang membuat kamu bisa bertumbuh gitu? Maksudnya di sebelumnya itu karakter kamu yang seperti apa, yang sampai saat ini udah pacaran, terus kayak berubah gitu. Ya. Nilai positifnya apa pas kamu pacaran ke dia gitu?
positifnya ya saya semakin dewasa gitu. Dia Mm-mm. mengajarkan baik buruknya, buruk enggak sih, baiknya Mm-mm. tentang kehidupan. Kalau misalnya menyerah dengan kehidupan ini, nyerah kerja, tapi dia tetap semangatin gitu, tetap percaya, Mm-mm. tetap memberitahu, bukan, iya memberitahu kalau Tuhan itu pasti ada untuk kita gitu loh. Jadi gara-gara dia juga menyemangati aku tuh jadi nggak gampang nyerah, jadi tetap bersyukur dalam kehidupan. Masih banyak di luar sana yang nggak seberuntung aku. Lanjut lagi, tadi kan pertanyaannya itu tujuan pacaran itu apa? Kalau menurut dia biar saling bertumbuh. Kalau misalnya selama dia pacaran hingga saat ini udah saling memberikan hal yang positif ya. Jadi bagi kalian yang pacaran juga, kalau misalnya kalian nggak memang saling bertumbuh satu sama lain, mendingan di cut aja gitu ya kan. Karena kalau misalnya kalian pacaran pun nggak menghasilkan yang hasil positif, itu kayaknya sia-sia deh menurut aku dan menurut dia gitu. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Sampai saat ini kamu udah pernah nggak sih kenalin sama orang tua pacar kamu gitu? Pernah Responnya itu gimana? sih, awalnya sih biasa aja gitu, dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Tapi kan nggak semudah memang kan memperkenalkan ke dua orang tua, apalagi kita mungkin nggak di itu namanya, mereka nggak mau melepaskan kita untuk saat ini, atau namanya aja orang tua ke anak ya, pasti nggak rela ya. Terus Ini YouTubers ya ini guys, enggak makan enak. kami tadi masakin ya guys. Nanti kalau misalnya mau lihat bahan-bahan dan cara masaknya, Jatuh lumayan di bawah. di bawah. Check it out. Di mana tadi responnya? Baik. Ya awalnya sih biasa aja, dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi sejauh ini ya ada respon baik gitu. Terus kalau yang si cowok itu udah pernah kenalin kamu ke orang tuanya gitu? Kalau orang tua sih belum, tapi kalau nelpon udah besar. Tapi keluarga besarnya ya menerima aku dengan baik, apalagi keluarga besarnya yang lebih wow gitu. Karena itu si cowok juga satu kampung ya sama kamu? Enggak, si cowok itu dari beda kampung lah. Beda kampung, gitu. tapi ketemu di tempat kuliah. Abang senior dulu waktu kuliah. Deket, bukan deket, selama kuliah malah nggak pernah ngomong sama sekali, cuman kenal gitu aja gitu. Selama abang itu pergi ke tempat aku ke Batam, mulai dari situlah kami kenal gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Terus selanjutnya itu menurut kamu apa respon kamu ketika orang pacaran itu apa ya, melakukan seks atau ciuman, itu menurut kamu seperti apa? Apakah pada saat kamu pacaran udah pernah melakukan hal seperti itu atau belum? Respon kamu itu seperti apa? Pertanyaan Soalnya yang ini sulit ya guys. Iya, sulit banget. Karena kalau misalnya pun di kota besar seperti ini itu, di Jakarta khususnya, itu udah hal yang biasa banget ya. Iya, hal udah yang di biasa tempat banget umum soal juga. seks dan ciuman gitu. Jadi aku pengen tanya nih ke orang yang memang saat ini sudah membina hubungan relationship gitu kan, pacaran, apa sih menurut kamu, atau hal biasa banget nggak sih hal yang seperti itu? Hal biasa sih enggak ya, sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Tapi terkadang, ini menurut aku ya, aku jujur. Iya, menurut kamu? Iya, sebenarnya itu nggak. Oke. Nah kalau misalnya menurut aku pribadi tuh sebenarnya nggak boleh, karena di agama kita pun, malahan semua agama yang hal seperti itu nggak bisa, nggak diharusin dan dilarang banget. Jadi untuk kalian yang memang pacaran, yang masih pacaran saat ini, aku saranin sih jangan sampai
melakukan hal yang seperti itu, Mm-mm. karena dosa juga kan, Iya, karena kita juga masih pacaran bukan suami istri. betul. Jadi gimana? Iya betul sih kata kakak gitu, apalagi kalau udah terjadi hal kayak misalnya hamil gitu Iya, kan, hamil kan di luar belum nikah. tentu si cowoknya mau bertanggung Iya, betul jawab, betul. janji manis, tapi kalau udah kejadian kan, kasihan orang tua, kasihan orang-orang yang kita sayang gitu. Iya, betul. Mm-mm. Jadi ya mungkin seperti itu jawaban dia, dan Iya. menurut saya juga sih dilarang banget yang Dilarang. untuk hal yang berhubungan dengan seks ya. Iya betul. Nah, pertanyaan terakhir, Hmm. apa nih pesan kamu yang pengen kamu sampaikan ke semua pemirsa dan teman-teman yang menonton video ini? Apa pesan kamu sama mereka yang masih jomblo dan mungkin yang udah pacaran juga? Apa pesan kamu yang ingin kamu sampaikan gitu? Pesan aku sih cuman satu, tetap andalkan Tuhan. Kalau udah andalkan Tuhan, pasti semuanya udah ada di pikiran kita, nggak boleh gini gitu. Kalau udah tetap andalkan Tuhan kan, kalau misalnya ada yang jomblo juga pasti berserah gitu, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik gitu, pasti ada nanti itu dikasih gitu loh, percaya saja. Terus kalau andalkan Tuhan juga untuk bagi yang pacaran, tetap jaga diri, jangan sempat beralih ke hal-hal negatif, berbuat dosa gitu. Tuhan juga nggak suka hal demikian. Seperti itu, dan tetap bersyukur, selalu bersyukur ya sahabatku, sahabatku yang ada di rumah. Hidup itu sih nggak semudah membalikkan telapak tangan. Iya, betul. Menurut kita ini udah baik, tapi kan Belum tentu menurut Tuhan. betul, hidup ini cuma sekali ya, jalan aja toh. Oke, terima kasih sahabatku yang ada di rumah. Nah, terus menurut aku juga nih, karena kalau pacaran itu jangan terburu-buru ya guys. Iya. Karena kalau hal-hal yang terburu-buru itu nggak baik. Jadi kalau misalnya kamu sekarang masih jomblo atau udah pacaran pun, ya kalian harus tetap mendoakan yang terbaik untuk kedepannya itu seperti apa. Oke, cukup sekian dulu untuk video kita hari ini, dan kita mau lanjutin masak dan makan. Oke, Bye-bye. guys. Bye-bye.